Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Fauzan Akmal Fatur Rahman. Nama saya Fauzana Bani Ihsan. Hai, aku Elsa Hidia Putri. Halo, saya Dini Yulianti. Kami dari kelompok 10. Jadi di sini pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai syarat dan kode etik profesi keguruan. Nah, tentunya dalam pembahasan mata kuliah pengembangan kepribadian guru ini, profesi profesional dari seorang guru ini menjadi aspek penting yang akan selalu dibahas, karena sebelum terjun nanti ke sekolah itu, kita sebagai calon guru perlu mengetahui bagaimana sih syarat untuk menjadi seorang guru yang profesional, dan juga apa saja kode etik yang perlu kita jaga pada saat menjadi seorang guru. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, persyaratan profesi keguruan yang akan disampaikan oleh Fawaz Akmal. Yang kedua, yaitu kode etik profesi guru yang akan disampaikan oleh Dini Yulianti. Yang ketiga, kode etik guru Indonesia yang akan disampaikan oleh Elsa Hidia. Dan yang terakhir, yaitu menjunjung tinggi kode etik profesi guru yang akan disampaikan oleh Fauzan Roban. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang syarat profesi keguruan. Jadi seperti profesi yang lainnya gitu ya, yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk memenuhi kualifikasi dari profesi yang akan ditempatinya gitu. Nah, profesi guru juga punya beberapa syarat untuk bisa menjadi seorang guru. Yang pertama itu kualifikasi akademik. Nah, untuk menjadi guru profesional, seseorang itu harus memiliki ijazah minimal sarjana S1 atau diploma 4 ya, dari program studi kependidikan atau non kependidikan yang relevan dengan bidang yang akan diajarnya gitu. Jadi kualifikasi akademik ini gunanya untuk mengetahui sejauh mana ia memahami tentang apa yang akan dia ajarkan, karena kan sebagai guru tentunya ia akan mengajarkan sesuai dengan mata pelajarannya. Jika tidak ada kualifikasi akademik ini, maka dirasa sebagai profesional ia tidak dikatakan layak, karena ya tidak mumpuni gitu, tidak sesuai dengan bidang apa yang ia bisa gitu. Maka sebagai seorang guru perlu adanya kualifikasi akademik ini. Yang kedua, ada sertifikasi pendidik. Nah, sebagai guru itu wajib mengikuti program pendidikan profesi guru atau yang biasa kita kenal sebagai PPG gitu ya. Setelah S1 akan lanjut ada program PPG. Nah, hal ini berguna untuk memperoleh sertifikat pendidik yang merupakan syarat resmi pengakuan sebagai guru profesional. Jadi adanya sertifikat pendidik ini itu untuk melegalkan bahwasanya dia bisa mengajar dimanapun ia berada gitu, supaya ada tandanya aja. Jadi tidak hanya diketahui saja gitu ya, pemahaman atau wawasan dia sampai mana itu tentang bidang yang ia ajar. Nah, ia juga perlu memiliki sertifikasi pendidik supaya bisa dinyatakan guru legal, seperti itulah bahasa simpelnya. Nah, yang ketiga itu kompetensi guru. Nah, hal ini gitu ya dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu guru profesional harus menguasai 4 kompetensi utama. Yang pertama itu pedagogi, yang mana kemampuan pedagogik ini yaitu kemampuan guru dalam mengelola kondisi kelas ataupun saat pembelajaran. Jadi guru bisa memahami karakteristik peserta didik gitu ya, dan juga tahu harus bagaimana menangani peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya kompetensi kepribadian. Nah,
sikap kepribadian ini merupakan sikap dewasa yang stabil, berakhlak mulia, dan juga menjadi teladan bagi peserta didiknya. Nah, ini kompetensi kepribadian ini tentunya menjadi bahasan utama itu ya dalam mata kuliah pengembangan kepribadian guru ini. Nah, kemudian selanjutnya kompetensi profesional, yang mana kompetensi ini tuh bertujuan atau harus dimiliki oleh guru dengan penguasaan materi pelajaran secara mendalam dan luas gitu. Jadi sebagai guru kan pasti mengajar memberikan pengetahuan kepada orang. Jadi kalau misalkan dia tidak memiliki kompetensi ini gitu ya, kompetensi profesional ini, maka dia tidak layak untuk menjadi seorang guru gitu. Kalau tidak bisa menguasai materi, maka dia tidak layak untuk dinyatakan sebagai guru gitu. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial, seperti namanya gitu ya, sosial gitu, yang bermakna bahwa guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik ataupun dengan orang tua dan juga masyarakat, supaya kita tuh nggak canggung gitu ya sebagai guru yang memberikan pembelajaran gitu ya, ngomong ke sini ngomong ke sana, tapi kemampuan sosialisasinya kurang, maka itu akan tidak efektif saat yang menyampaikan materi seperti itu. Yang keempat yaitu persyaratan administratif. Nah, calon guru harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, antara lain yaitu surat keterangan sehat, tentu dari instansi kesehatan ya. Yang selanjutnya ada surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Nah, ini harus dimiliki atau dipersiapkan oleh calon guru, karena ya seperti profesi lainnya gitu ya, untuk mengetahui bahwasannya ia selama sebelum menjadi guru ini apa yang ia lakukan, apakah ia orang jahat atau apa gitu. Tapi sebenarnya tidak menjudge juga orang itu jahat terus nggak bisa jadi guru, bukan, maksudnya hanya sebagai administratif gitu, supaya kita tahu itu pihak sekolah itu untuk merekrut guru itu tahu latar belakang si guru itu seperti apa, dan juga mungkin ada beberapa surat atau dokumen lainnya. Nah, selanjutnya yaitu karakter dan etika profesional. Nah, guru profesional itu diharapkan memiliki karakter dan etika kerja yang mencerminkan profesionalisme, seperti fleksibel, yaitu mampu menyesuaikan ya dengan keadaan di lapangan seperti apa, di kelas seperti apa gitu. Kedua yaitu terbuka, siap untuk menerima masukan dari manapun, baik dari peserta didik ataupun dari kepala sekolah gitu ya, ataupun dari wali murid seperti itu. Yang ketiga ada PK atau PK ya, PK terhadap kondisi, sama seperti fleksibel, hanya saja PK itu kita sebagai guru harus lebih memahami gitu, kondisi kita itu seperti apa, harus tahu itu apa yang perlu disiapkan, siapa yang perlu diperhatikan gitu. Nah, itu peka tuh lebih kepada seperti itu. Nah, selanjutnya tekun, konsisten. Guru itu harus konsisten dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada realistis, yaitu menyadari dengan menerima kenyataan di lapangan serta berusaha mencari solusinya. Itu sama seperti tadi ya, peka dan juga fleksibel gitu ya. Kita guru harus realistis juga gitu, walaupun kita sudah menyiapkan metode pembelajaran seperti apa, media pembelajaran seperti apa, tapi ketika kelasnya ternyata kurang kondusif ataupun siswanya tidak termotivasi gitu ya, kita harus tetap realistis, harus cepat-cepat menyesuaikan. Itu seperti fleksibel tadi gitu. Dan yang terakhir ada visioner, itu guru harus mempunyai pandangan ke depan ya dalam membimbing peserta didik. Jadi tidak hanya stuck dalam menyampaikan informasi saja, tapi kita juga harus tahu gimana tujuan si peserta didik ini ke depannya itu seperti apa. Jadi guru
profesional di Indonesia itu bukan hanya memerlukan kualifikasi akademik gitu, dia paham tentang pembelajarannya, tetapi dia juga harus punya sertifikasi keguruannya, dan juga tentunya harus memiliki penguasaan kompetensi pemenuhan persyaratan administrasi, dan juga dan yang paling penting ya, karakter dan etika kerja yang baik. Nah, baru ketika semua sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka ia layak untuk disebut sebagai guru yang profesional. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etik profesi guru. Menurut KBBI, kode etik merupakan norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman atau landasan tingkah laku. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan asas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Nah, di sana ditegaskan bahwa kode etik itu serangkaian panduan dalam rangka untuk menjalankan dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku seseorang dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar ruang lingkup kedinasan. Dalam Kongres PGRI ke-13, Basuni yang kala itu sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru yaitu landasan moral dan pedoman tingkah laku atau perilaku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru. Nah, adapun tujuan kode etik. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi martabat profesi guru. Nah, dengan kode etik ini dapat menjaga panduan dan kesan pihak luar atau masyarakat terhadap guru, agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi guru. Yang kedua yaitu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan ini mencangkup kesejahteraan lahir atau material maupun spiritual, emosional, dan mental. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman berperilaku kode etik yang mana di dalamnya mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan titik jujur bagi para anggota profesi guru dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi lainnya. Kemudian yang keempat yaitu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Nah, kode etik ini berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi guru dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Nah, karena kode etik ini memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik guru Indonesia. Seperti yang sudah dibahas oleh presenter sebelumnya, kode etik guru Indonesia adalah norma dan aturan moral yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab guru Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, pembimbing, dan pengajar. Kenapa bisa ada kode etik pada guru Indonesia? Nah, adanya kode etik guru Indonesia itu pada Kongres PGRI ke-13 gitu. Yang mana kala itu yang menjabat adalah Basuni. Yang setelah Kongres ke-13 itu terciptalah gitu rumusan kode etik guru di Indonesia yang mana merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kode etik guru Indonesia ini ada 9 ya, seperti yang bisa kalian lihat di PPT. Yang pertama itu ada guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membangun manusia yang berpancasila gitu. Nah, poin ini itu menekankan bahwa guru itu adalah agen pembentuk karakter untuk masa depan bangsa selanjutnya gitu. Guru itu harus bekerja dengan penuh pengabdian untuk membentuk anak didik yang tidak hanya cerdas secara akademik gitu, tetapi juga memiliki kepribadian yang luhur, berjiwa kebangsaan, dan mampu menjadi bagian dari pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian yang kedua ada guru memiliki
kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing gitu. Nah, poin ini menekankan pentingnya integritas dan kejujuran profesional dalam menjalankan tugas gitu. Nah, guru itu tidak hanya menjalankan kurikulum secara mekanis, tetapi juga harus menyesuaikannya dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan peserta didik gitu. Yang mana guru itu dituntut untuk melakukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif gitu, tanpa menyimpang dari tujuan kurikulum tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Nah, seorang guru itu harus menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan pihak lain untuk mengetahui kondisi anak didik secara menyeluruh, baik dari sisi akademik maupun pribadi. Namun, informasi yang diperoleh itu harus dijaga kerahasiaannya dan juga tidak disalahgunakan gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa guru itu menjunjung etika gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya itu bagi kepentingan anak didik. Nah, guru itu memiliki peran gitu ya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar gitu bagi peserta didiknya. Guru juga perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tua siswa agar adanya kerjasama gitu dalam mendidik anak. Jadi tidak hanya guru tetapi orang tua juga berperan. Nah, kemudian yang kelima ada guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Nah, pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah gitu, tetapi juga harus melibatkan peran masyarakat luas. Guru itu perlu aktif menjalin hubungan baik dengan masyarakat agar dapat menciptakan sinergi atau efek yang positif gitu. Misalnya dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah atau bekerja sama dalam pembinaan karakter dan lain sebagainya. Yang keenam, guru secara sendiri atau bersama-sama itu berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Nah, poin ini itu menekankan bahwa guru harus selalu belajar dan berkembang. Di dunia pendidikan itu terus berubah-ubah. Guru itu dituntut untuk mengikuti zaman gitu. Perkembangan profesi itu dapat dilakukan melalui latihan-latihan, workshop, dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh ada guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam lingkungan keseluruhan. Nah, guru harus menjalin kerjasama yang baik antar sesama rekan seprofesi. Jadi antar guru gitu ya, baik di satu sekolah maupun di komunitas pendidikan yang lebih luas. Karena hubungan yang harmonis atau yang menjalin hubungan dengan baik itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kolaboratif, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedelapan ada guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai saran pengabdiannya. Nah, guru juga diharapkan aktif gitu dalam organisasi profesi guru seperti PGRI. PGRI itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, melalui organisasi ini, guru itu dapat berkontribusi dalam kebijakan-kebijakan pendidikan dan kewajiban profesi lainnya gitu. Organisasi juga bahkan dapat menjadi wadah gitu untuk meningkatkan profesionalisme dalam solidaritas di dunia pendidikan. Yang kesembilan ada guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, sebagai pelaksana pendidikan di lapangan gitu, guru itu berkewajiban menaati dan mendukung kebijakan pemerintah yang mana berkaitan dengan dunia pendidikan. Hal ini mencakup kurikulum, peraturan perundang-undangan, atau standar pendidikan yang lainnya gitu. Dan termasuk juga kebijakan-kebijakannya. Dengan kata lain gitu, guru itu harus menjadi mitra yang strategis gitu dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, semua poin-poin kode etik ini menjelaskan bahwa profesi guru di Indonesia itu tidak hanya menuntut keahlian mengajar, tetapi juga tanggung jawab moral, sosial, dan profesional. Guru harus menjadi teladan untuk menjunjung tinggi integritas bekerja sama dengan berbagai pihak, serta terus berkembang agar mampu memberikan pendidikan yang bermutu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana menjunjung tinggi kode etik profesi seorang guru. Nah, di sini yang seperti kita tahu dulu bahwa profesi guru merupakan profesi yang mulia dan strategis karena berperan penting dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan juga kepribadian seorang peserta didik. Nah, seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar,
Nah, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika profesi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap peserta didik, sesama guru, dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini ada prinsip-prinsip kode etik profesi guru. Nah, yang pertama itu ada kode etik guru di Indonesia secara umum memuat prinsip sebagai berikut. Nah, yang pertama, tanggung jawab terhadap peserta didik. Nah, tentunya seorang guru itu ditugaskan agar bisa mencerdaskan dan juga bisa mendidik seorang siswa. Nah, itu kesuksesan dan keberhasilan siswanya itu adalah sebagai tanggung jawab dari seorang pendidik atau dari seorang guru ini. Nah, yang kedua adalah komitmen terhadap profesi. Nah, tentunya dalam profesinya sebagai seorang guru harus memiliki komitmen agar ketika dia mengajar dalam proses pembelajaran kepada peserta didiknya bisa berjalan baik dan benar, lurus dan lancar. Tidak ada problem-problem yang bisa terjadi yang tidak secara terduga begitu. Lalu yang ketiga, hubungan profesional dengan sesama guru. Nah, pastinya seorang guru itu tidak sendiri, ada guru-guru yang lainnya. Nah, juga harus seorang guru memiliki hubungan yang harmonis antara seorang guru dengan guru lainnya sebagai profesional, karena sesama profesi juga sama-sama bertujuan untuk mensukseskan dan juga mencerdaskan peserta didik ataupun siswa. Nah, lalu yang keempat, hubungannya dengan orang tua dan masyarakat. Nah, tentunya setiap peserta didik itu pasti memiliki orang tua dan juga bertinggal di masyarakat. Nah, tugasnya guru ini tanggung jawab juga lumayan besar. Nah, dengan mengajar dalam proses pembelajaran lalu bisa mendidik peserta didik dengan baik, nah itu juga pasti punya hubungan yang tidak lepas dari hubungan dengan orang tuanya dan juga hubungan tentang masyarakat di lingkungan sekitarnya. Itu juga penting yang akan mempengaruhi untuk siswa itu di masa depannya. Lalu yang kelima adalah kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan lembaga. Nah, tentunya seorang guru juga tidak boleh gitu ya melanggar etika, kode etik atau lainnya yang sudah menjadi aturan dan kebijakan lembaga. Dan juga kebijakan lembaga sudah ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, mengapa guru harus menjunjung tinggi kode etik? Nah, menjunjung tinggi kode etik bukan sekedar formalitas atau hanya sebatas hanya ingin dilihat saja sebagai seorang guru, tetapi merupakan bentuk kesadaran moral dan profesional yang mendalam. Nah, hal ini penting untuk menjaga kredibilitas profesi seorang guru dan memberikan teladan bagi peserta didik, menjamin proses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, serta mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Nah, itu jadi mengapa kita harus seorang guru itu harus menjunjung tinggi kode etik. Nah, di sini ada dampak pelanggaran kode etik profesi guru. Nah, pelanggaran terhadap kode etik profesi guru dapat menimbulkan dampak negatif yang serius. Nah, di antaranya menurunnya martabat guru, rusaknya hubungan dengan peserta didik, sanksi dalam hukum, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Nah, itulah kenapa seorang guru ini memiliki tanggung jawab yang besar dan juga menjunjung tinggi kode etik. Nah, itu ketika mereka melanggar, sekalinya untuk melanggar kode etik tersebut, maka suatu hal yang kurang mengenakan, kurang yang baik akan terjadi kepadanya, dan itu bisa sampai membuat dia mungkin ya memiliki psikologis ataupun emosional yang kurang baik. Oleh karena itu, jangan sampai seorang guru yang memiliki profesi guru melanggar aturan kode etik khususnya sebagai profesi seorang guru. Nah, di sini ada upaya menegakkan dan menginternalisasi kode etik. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain pendidikan dan pelatihan etika profesi, pengawasan oleh organisasi profesi, penciptaan kultur sekolah yang mendukung, serta keteladanan dari pemimpinan sekolah dan guru senior. Nah, jadi kesimpulannya dari menjunjung tinggi kode etik seorang profesi guru adalah menjunjung tinggi kode etik profesi guru merupakan kewajiban moral dalam profesional. Nah, dengan menjunjung tinggi etika profesi seorang guru ini, guru tidak hanya menjadi pendidik yang kompeten, tapi juga menjadi panutan ataupun tadi sebagai teladan ya, khususnya dalam moral dan agen perubahan sosial yang berintegritas. Nah, alhamdulillah pemaparan materi telah selesai. Semoga kalian pada paham ya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh di komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.